Kain na na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli na ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tabadlal na ijulis na. Sebelumnya yang megang absen siapa? Kain. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sekarang siapa yang nggak hadir? Ada yang absen? Ada. Siapa itu? Sofatun Hasanah. Sofatun Hasanah. Kenapa dia? Sakit. Oke, cuma itu? Iya, Semua ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah ada sedikit namanya ice breaking. Ice breaking itu untuk memacu kefokusan kalian dalam belajar. Jadi nanti Ustazah harapkan nggak ada lagi yang nggak fokus dalam pembelajaran. Nah, ice breakingnya, kalau nanti Ustazah bilang pagi, tepuk sekali. Kalau Ustazah bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau Ustazah bilang malam, tepuk setengah, nggak bersuara. Paham kan? Paham. Pagi, siang, malam. Jangan ada yang suara tepuknya. Pagi, siang, malam. Masih ada begitu. Sekali lagi, jangan lagi ada yang salah ya. Pagi, siang, malam. Oke, pagi, pagi, pagi. Siang, siang, siang. Jadi nggak ada yang ngantuk lagi kan? Jadi semalam kita sudah belajar tentang hadis ke-19. Kita udah membarisi dan sudah mendebut juga kan? Iya. Jadi ada sedikit sebelum memulai pembelajaran kita ulas pembelajaran sebelumnya ya. Jadi hadis ke-19 itu tentang apa? Siapa yang tahu? Tentang permulaan kejadian Islam. Oke, permulaan kejadian Islam. Ada hadisnya kan yang kita pelajari? Nah, sekarang Ustazah mau nunjuk secara random siapa yang akan menghafalkan hadisnya. Najwa Borgo Safitri, mana orangnya? Di situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsin ma'a syaraitihi. Islam itu dibangun atas 5 syarat, atas 5 dan syarat-syarat. Oke. Milwani Sazkia. Bismillahirrahmanirrahim. Islam ala khamis wa syariti. Islam itu dibangun atas 5 dan syarat-syarat. Oke. Yang terakhir Rizky Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsin ma'a syaratihi. Islam itu dibangun atas 5 syarat. Oke. Jadi Ustazah harap dari ketiga orang ini semuanya udah terwakilkan. Pasti udah hafal semua kan? Alhamdulillah Ustazah. Oke, sekarang kita bergulir ke pembelajaran selanjutnya, yaitu hikayat ke-32 tentang musfir yang tersingkir. Nah, sekarang kita belajar tentang hikayat.
Didengarkan ya baik-baik hikayatnya. Oke, jadi musfir yang tersingkir ini merupakan, si musfir ini adalah salah satu setan, di mana setan ini yang nantinya masuk ke dalam berhala, di mana dia yang akan seperti menjelek-jelekan atau mengolok-olokkan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti yang tertera di buku, bahwasanya pertama kali yang masuk Islam setelah Nabi SAW itu, yang pertama istrinya yaitu Khadijah. Kemudian masuklah secara berturut-turut ada Abu Bakar, kemudian Ali, ada Zaid bin Harisah, kemudian dari pihak budak itu Qamariyah namanya. Nah, itulah orang-orang yang pertama masuk Islam. Akan tetapi masuknya Islam ini masih secara sembunyi. Baru setelah datangnya wahyu dari malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa kata Jibril? Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, Allah telah menyampaikan salam untukmu. Allah memerintahkan engkau mengajak semua kepada Islam." Nah, setelah Jibril mengatakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan dengan dia menaiki bukit yang bernama Abu Qubais dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara lantang di atas bukit itu. Nah, di situ setelah dia mengatakan seperti itu dengan kuat dan lantangnya, datanglah orang-orang kafir Quraisy yang di sekitar bukit itu yang mendengar kalimat lantunan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah mereka pun berkumpul. Mereka mengatakan, Muhammad telah mencemooh Tuhan kita, kata orang itu kayak gitu. Itulah pemuka-pemuka kafirnya kan, mereka berkumpul, mereka mengatakan kalau Muhammad sudah mencemooh mereka karena kalimat dari Nabi Muhammad itu. Kemudian Nabi menyeru lagi, jangan kalian sembah Tuhan-Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Kata Nabi Muhammad kayak gitu kan. Nah, kemudian karena orang itu sudah berkumpul, maka datanglah pemuka-pemuka kafir Quraisy ini yang mengatakan, salah satunya mengatakan seperti ini, Muhammad menyeru kita kepada Tuhan yang tidak kita kenal, katanya. Kan mereka memang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka mengatakan seperti itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan Muhammad telah datang untuk mengambil harta-harta kita, katanya kayak gitu. Akan tetapi yang membilangkan seperti ini nggak ada yang nggak ada yang mendengarkannya. Baru ada yang kemudian berdiri lagi tokoh-tokoh kafir Quraisy yang ketiga itu, kemudian dibilangnya Muhammad sebenarnya penyihir dan pendusta, katanya lagi kayak gitu. Kemudian ada si Walid, salah satu pemuka kaum kafir ini, dia terdiam. Kemudian ada yang menanyakan kepada dia, wahai Walid, bagaimana pendapatmu? Kata mereka. Kemudian si Walid mengatakan, aku tak bisa berkomentar, katanya. Nggak bisa dia berkomentar. Maka orang-orang kafir yang lainnya mengatakan, bencilah sama si Walid ini kan, karena dia cuma diam, nggak bisa berkomentar. Kemudian karena semua orang mulai marah kepada dia, kemudian dia mengatakan begini, berikan aku kesempatan 3 hari, katanya. Ternyata selama yang 3 hari ini si Walid mengambil berhalanya. Dia mempunyai 2 berhala. Kemudian dia menyembah berhala ini selama 3 hari 2 malam. Dia disembahnya lah beserta anak-anaknya. Dia menyembah, tidak makan dan tidak minum, bahkan tidak tidur. Si Walid beserta anak-anaknya disembahnya lah berhala itu, mengharapkan apa? Dia mengharapkan informasi dari berhala itu, barangnya siapa? Nabi Muhammad. Nah, setelah 3 hari dia melakukan persembahan ini, kemudian dia mengatakan seperti ini, demi penyembahan yang kulakukan 3 hari, beritahu aku perihal Muhammad, katanya. Kemudian di momen inilah, disinilah masuk si musfir itu. Masuklah si musfir ini, setan yang tadi kan? Masuklah setan ini ke salah satu bibir berhala itu. Masuklah dia, kemudian dia mengatakan bahwasanya
Nabi Muhammad itu hanya seorang pembohong. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu tidak benar, kayak gitu. Ibaratnya dia mencemooh Nabi lah kan. Kemudian betapa bahagianya si Walid karena telah mendengar hal itu. Berarti dia, berarti Muhammad ini salah, Muhammad ini enggak benar katanya kan kayak gitu. Jadi dia gembira, kemudian disampaikanlah kepada kaum-kaum kafir yang lainnya. Kemudian setelah itu berkumpul orang itu, baru ada salah satu yang mengatakan, bagaimana alangkah lebih baiknya kalau kita mengundang Muhammad katanya, supaya Nabi Muhammad juga mendengar perkataan dari berhala ini. Padahal dalam sepengetahuan mereka yang berhala itu setannya sebetulnya yang di situ kan si Musfir ini. Nah, kemudian datanglah diundang mereka lah Nabi Muhammad. Datanglah Nabi Muhammad beserta Abdullah bin Mas'ud menghadiri itu kan. Kemudian datanglah datanglah Nabi Muhammad dengan Abdullah. Kemudian mereka berkumpul, mereka bertanya lagi, wahai siapa yang tahu nama berhalanya? Nama berhala yang mereka buat. Siapa yang mereka sembah? Ada yang tahu? Ya. Nah, setelah kaum kafir ini mengundang Nabi Muhammad beserta Abdullah bin Mas'ud itu, mereka pun meletakkan kubah di situ salah satu berhala mereka, dan mereka memberikan pakaian dengan berbagai macam pakaian dipakailah si berhala ini. Kemudian mereka menanyakan kembali, dan disinilah kembalilah si setan ini masuk ke dalam perutnya. Tadi di bibirnya kan, sekarang ke perut si berhala itu masuklah dia ke dalam perutnya. Kemudian dia kembali mencemooh berbagai macam cemoohan. Kemudian si Abdullah berkata, wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang dikatakan berhala itu katanya. Kemudian Rasulullah menjawab, iya, tenanglah, dia hanyalah setan, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah itu pergilah orang itu kan, Nabi Muhammad pergi dari situ. Orang kafir otomatis sudah bahagia kali karena bisa mencemooh Nabi Muhammad. Nah, setelah itu di dalam perjalanan pulang bersama Abdullah bin Mas'ud ini, berjumpalah orang itu dengan seorang pria berpakaian hijau, menggunakan pakaian hijau. Turunlah dia yang turun dari kudanya. Kemudian orang ini memberikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, siapa kamu? Salam yang kau ucapkan sungguh indah katanya. Maka si pria ini pun menjawab, aku keturunan jin katanya. Ternyata dia jin. Aku keturunan jin yang sudah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh katanya. Nah, dia jin, dia bangsa jin yang sudah masuk Islam pada masa Nabi Nuh. Kemudian setelah aku tinggalkan negeriku selama ini dan aku sudah masuk Islam katanya. Baru diceritakannya. Tadi aku pulang ke rumah katanya. Ternyata si jin ini pulang ke rumah. Kemudian di rumahnya istrinya menangis istri si jin ini. Kenapa dia menangis? Kenapa kau menangis wahai istriku? Katanya kayak gitu kan. Aku menangis. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diolok-olok oleh Musfir katanya. Marahlah si jin ini marahlah dia, kenapa nabiku diolok-olok katanya. Marah dia, dikejarnya si Musfir, dapatnya di antara Safa dan Marwah. Ditebasnya lah di situ si Musfir. Dipotonglah lehernya, kepalanya, seolah-olah kepalanya di kandang kuda. Kemudian badannya terbang di antara Safa dan Marwah. Itulah dibunuhnya lah si Musfir yang sudah mengolok-olok Nabi Muhammad. Kemudian ditunjukkannya lah pedangnya. Kalau engkau tidak percaya Muhammad, ini masih ada bekas darahnya, kata si jin ini. Kemudian Nabi Muhammad pun bahagia lagi kan, bahagia Nabi Muhammad. Kemudian dia bertanya, siapa namamu katanya. Namaku Muhaim bin Abhar, kata si jin ini. Ternyata nama dia si Muhair bin Abhar. Jadi dia walaupun bangsa jin, dia udah masuk Islam. Berarti dari sini bahwasanya dari bangsa jin pun ada kan yang Islam, tapi kalau setan nggak ada. Setan hanyalah menyesatkan. Itulah. Kemudian dari kabar gembira itu, baru setelah bercerita dia tentang siapa tadi namanya setannya? Musfir.
Kemudian setelah bercerita dia tentang sudah membunuh si Musfir, kemudian dia menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tidak inginkah engkau aku masuk ke dalam berhala mereka seperti yang dilakukan oleh Musfir? Kata si Muhair. Baru ya silahkan, kata Nabi Muhammad. Kemudian masuklah dia. Pas besoknya dibuat orang kafir itu lagi, mereka belum puas yang mencemooh Nabi ini. Kemudian dia dibawanya lagi Hubal ke salah satu pertemuan. Kemudian diundang lagi Nabi Muhammad, datang lagi Nabi Muhammad. Kemudian mereka mengatakan, wahai Hubal, sangatlah cerah penglihatanku kalau engkau mau mencemooh si Muhammad, kata orang-orang kafir ini kan. Kemudian masuklah, mereka nggak tahu kalau bukan lagi si setan yang masuk, akan tetapi jin. Masuklah jin ini ke dalam si Hubal, kemudian dia berkata, Muhammad adalah nabi yang hak, Muhammad adalah nabi yang benar, Muhammad telah membawa Islam kepada kita semua. Dialah utusan Allah yang sesungguhnya, kata si Muhammad. Kemudian dia mengatakan, celakalah kalian jika masih menyembah berhala-berhala kalian, dan kalian akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Berdirilah langsung si Abu Jahal yang terkutuk, padahal dia paman Nabi kan? Berdirilah dia, diangkatnya si Hubal berhala orang itu, dibantingnya sampai hancur. Itulah, bayangkan masalah Tuhan mereka dibanting. Dibantingnya sampai hancur si Hubal. Baru dari situlah betapa bahagianya Nabi Muhammad SAW atas bantuan dari si Muhair. Dengan kebahagiaannya itu maka diberikannya lah nama kepada si Muhair, digantinya lah namanya menjadi Abdullah bin Ahbar. Nah, nama ujungnya tadi kan diubahlah nama si Muhair menjadi Abdullah bin Ahbar. Dan Nabi Muhammad pun membuat syairnya. Untuk syairnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, saja ada pertanyaan. Sebelum itu ada yang mau bertanya yang mengenai kisah-kisah ini. Ada yang kurang jelas? Enggak, paham semua ya kisah-kisah. Jadi sekarang Ustazah ingin bertanya, tandanya bahwa kalian mendengarkan Ustazah tadi yang bercerita itu kan. Nah, pertanyaannya, apa judul hikayah ke-32? Siapa yang tahu? Ya, tersingnya Musfir bukan? Ini? Musfir yang tersingkir. Oke, bagus. Judulnya Musfir yang tersingkir. Nah, kemudian pertanyaan kedua, siapa nama jin yang membantu Nabi dan menumpas Musfir? Baru namanya yang udah diganti siapa? Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana Abdullah bin Abhar membunuh Musfir? Kemudian siapa perempuan pertama yang masuk Islam? Pertanyaan terakhir, siapa nama berhala yang dibawa orang-orang kafir ketika mereka berkumpul? Jadi kalian alhamdulillah bisa menjawab semua pertanyaan dari Ustazah. Artinya kalian mendengarkan cerita yang hikayat yang Ustazah paparkan tadi. Nah, jadi siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang cerita ini? Ada yang bisa, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tentang si Musfir yang tersingkir? Apalah kesimpulannya yang bisa kita ambil? Ada yang tahu? Oke, yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini? Ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hikayat Ustazah tadi ialah jangan mudah terpengaruh dan tidak boleh memperolok-olokkan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berhala tadi. Ya. Oke, itulah termasuk kesimpulan dari hikayat yang saya ceritakan tadi. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini.
Semoga dari hikayat dan hadis yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama dan hikayat yang kita ceritakan di pertemuan kedua ini ada hikmahnya di dalam kehidupan kita. Dapat kita amalkan dalam kehidupan. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai.